Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem. Kita masih dalam pendalaman iman Katolik Pikat, dan kita masih meneruskan pembahasan kita dalam tema Maria Magdalena. Dan hari ini kita akan membahas subjudul Cinta yang lebih hebat dari kematian. Bagaimana itu dan bagaimana kita bisa melihatnya akan kita kupas nanti setelah kita berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, kita kemarin sudah melihat bagaimana proses pertobatan kedua Maria Magdalena dan bagaimana dia disembuhkan dari kuasa jahat. Dan bagaimana kemudian juga Maria Magdalena memilih untuk meninggalkan kasilnya dan dia tinggal bersama saudari dan saudaranya di Betania. Dia menempati satu ruang kecil di dekat kamarnya Maria si pendiam. Dan dalam proses pemulihan kemudian setelah dia sehat, dia selalu mengikuti Yesus, para murid, kemanapun mereka pergi. Mereka melayani mereka, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjamin bahwa para murid dan lain-lain tidak kelaparan, tidak kekurangan. Itu bisa kita temukan dalam Injil Lukas bab 8. Ketika disebut di sana beberapa perempuan termasuk Maria Magdalena melayani Yesus dengan harta yang mereka miliki. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk melihat kekuatan cinta. Cinta yang mengalahkan kematian. Biasanya kalau kita membahas soal cinta dalam kitab suci, kita akan dirujuk kepada buku Kidung Agung, di mana ditemukan ungkapan-ungkapan cinta yang luar biasa. Atau juga dalam kitab Kebijaksanaan yang menggambarkan cinta yang lebih kuat dari maut. Bahkan air yang banyak tidak mampu menghanyutkannya. Cinta yang luar biasa. Nah, di sini saya mengajak Anda semua untuk melihat kekuatan cinta yang terpancar dalam diri Maria Magdalena dan kemudian bagaimana kekuatan cinta yang ada dalam diri Yesus. Maria Magdalena jatuh cinta kepada Yesus pada pandangan pertama. Pribadi ini memancarkan sesuatu yang luar biasa, memiliki kekuatan yang mampu menarik seluruh keberadaannya. Maria Magdalena sudah jatuh cinta kepada Yesus. Tapi jatuh cinta seperti apa? Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dia juga mencintai orang-orang ini, keluarga ini? Kitab suci mencatat beberapa peristiwa yang daripadanya kita bisa melihat kuatnya cinta itu. Anda mungkin ingat kisah ketika Yesus diberi kabar bahwa Lazarus sakit. Kita ingat dong, Yesus dan keluarga Lazarus itu memiliki hubungan yang baik, yang dekat. Bahkan keluarga mereka, kemarin saya menyinggung bahwa Lazarus, Marta itu sudah mengenal keluarga Bunda Maria, Santo Yosef, bahkan kakek mereka, kakek Yesus. Mereka, keluarga ini sudah saling berkenalan, sudah tahu satu sama lain. Nah, maka kedekatannya bukan sekedar baru kenal atau ya teman-teman yang baru, tapi ini sudah
sejak lama mereka kenal. Semua orang tahu Yesus memiliki kedekatan dengan keluarga Lazarus ini. Maka ketika diberitahu bahwa Lazarus sakit, mereka berpikir bahwa Yesus akan langsung ke rumahnya menyembuhkan. Seperti yang biasa dia lakukan, menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak langsung ke Betania. Bahkan dia ke tempat yang lain. Dan Yesus mengatakan bahwa sakitnya ini tidak akan membawa kepada kematian, tapi akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Artinya Yesus tahu juga seberapa parah sakitnya Lazarus. Kemudian ketika berita mengenai kematiannya, ketika Yesus akhirnya mengajak para murid ke Betania, dan rupanya Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Diceritakan bagaimana Marta menemui Yesus di pinggir kota ketika Yesus belum masuk ke Betania. Marta mengatakan, "Duh, seandainya engkau ada di sini waktu itu, saudaraku tidak akan mati. Tapi aku percaya apa yang kau minta, Tuhan akan memberikannya. Dia akan mengabulkan pada hari kebangkitan orang mati." Lalu di sana kita melihat bagaimana Marta mengungkapkan imannya, kepercayaannya. Karena dia melihat pribadi Yesus itu bukan sekedar kawan baik, guru biasa, tetapi Sang Kristus, Sang Mesias yang diurapi. Ini iman yang tercetus dari perempuan yang selalu kita kenal sebagai pribadi yang aktif, sibuk, banyak bekerja, dan seterusnya. Lalu peristiwa berikutnya, mereka masuk ke dalam kota, mendekat ke rumah Marta dan Lazarus. Kemudian Marta memberitahu si Magdalena bahwa Yesus datang. Kitab suci menyebut nama Maria tanpa Magdalena. Tapi dari beberapa kejadian, terutama dari penglihatan yang diterima oleh Anna Catherine Emmerich, Maria yang dimaksud adalah Magdalena, bukan Maria si pendiam. Lalu ya mereka bertemu, Maria menangis, dan Yesus diceritakan juga menangis. Lalu orang berkomentar, "Lihatlah betapa guru ini mencintai keluarga ini." Dan cerita berikutnya adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Cinta itu juga harus ada dirasakan. Ketika Yesus menangis karena melihat begitu orang banyak, lalu melihat Maria dan seterusnya, dia menangis, datang dari perasaan, hatinya tersentuh, bahasa Jawa terenyuh. Cinta itu telah menyentuh dia, dan itu kemudian membuat Yesus mau menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada orang banyak, membangkitkan Lazarus. Sahabat, banyak ahli kitab suci menceritakan begini, 4 hari Lazarus dibangkitkan oleh Yesus ini memiliki makna yang luar biasa. Kenapa harus disebut secara detail 4 hari? Bukan 3 hari, 2 hari, atau baru saja. Menurut kepercayaan orang waktu itu, manusia masih bisa bangkit pada hari ketiga. Jadi dengan daya-daya apa, bisa jadi belum benar-benar mati begitu. Tapi kalau sudah mati 4 hari, itu tidak mungkin bisa hidup kembali. Ini menurut kepercayaan lokal waktu itu. Dan ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari ini, mau menunjukkan bahwa ada kuasa yang jauh mengatasi kuasa kematian, yaitu kuasa Allah, kasih Allah kepada manusia yang jauh mengatasi kematian. Peristiwa-peristiwa selanjutnya, ketika Yesus makan di rumah Lazarus, jadi setelah kematiannya, setelah dia dibangkitkan, diceritakan toh Lazarus yang dulu dibangkitkan juga makan di sana. Lalu Maria mengurapi Yesus.
Jadi dalam penglihatan Beata Anna Maria Emmerich, Maria Magdalena beberapa kali mengurapi Yesus. Jadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Terlebih setelah pertobatannya, setelah dia sungguh menyerahkan diri untuk mengikuti Allah. Dan kemudian cinta yang lebih kuat daripada maut ini ditunjukkan juga oleh para murid, oleh Maria Magdalena, oleh Marta. Bagaimana mereka tidak takut. Para murid yang lain, ke-12 murid dikurangi Yudas 11 itu mereka yang tercerai-berai setelah Yesus bangkit, tapi dikuatkan oleh perempuan-perempuan ini yang tidak takut. Luar biasa perempuan-perempuan ini, cintanya kepada Yesus begitu besar mengalahkan ketakutan mereka. Dan ini kemudian juga memberi penyemangat kepada para murid. Cinta yang lebih kuat, lebih hebat daripada maut, itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan sampai hari ini, kalau kita melihat seluruh perjalanan sejarah gereja ini selalu dihiasi oleh orang-orang yang memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan, dan cintanya itu mengatasi maut, mengalahkan kematian. Para martir membuktikan cinta mereka yang tulus, yang luar biasa kepada Allah, yang mengalahkan kematian. Sahabat, hari ini sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi. Sekarang mari kita berdoa, doa yang biasa kita panjatkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.